Masuk masa libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta mulai dipadati calon penumpang. Jumlah kematian terus meningkat, lahan makam khusus COVID-19 kian terbatas. Wujud cinta pada orang tua, anak gendong ayahnya di saat wisuda. Selamat siang pemirsa, saya Davi Pratama kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Loviana Dian. Lovi, hari ini hari Jumat, sebentar lagi kita berakhir pekan. Ada informasi menarik apa saja hari ini? Betul sekali Davi, dan sebentar lagi juga akan libur akhir tahun. Nah, bagi Anda pemirsa ini ataupun Davi yang berniat untuk liburan akhir tahun, nah harus tahu dulu apa saja persyaratannya. Nah, terutama bagi Anda yang akan ke Bali, karena ada ketentuan khusus untuk wajib PCR. Dan selain itu, juga hari ini rencananya Masa Front Pembela Islam akan menggelar aksi di Jakarta. Semuanya akan kami rangkum bersama saya Loviana Dian. Inilah iNews yang selengkapnya. Rumah warga Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar. Diduga kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik. Warga Kampung Luar Batang, Jakarta Utara dikejutkan dengan kobaran api yang membakar rumah milik salah seorang warga. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan embusan angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membesar dan membakar habis seluruh rumah milik Salamah. Warga dibantu petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu bagian rumah. Ya akhirnya tiba-tiba nyala api, langsung besar gitu aja. Saya nggak tahu itu karena apa. Nggak ngerti lah, pokoknya orang juga lagi tidur. Orangnya tidur? Ya. Nah terus orang yang penghuninya kemana sekarang? Penghuninya nggak tahu, makanya kita cari juga. Saya juga lagi nyari nih. Nggak tahu lagi kemana dia, mungkin ibu nggak tahu trauma kali itu gimana. Tapi di dalamnya ada penghuninya ya? Iya, tapi udah sempat keluar semua. Terbakar rumah warga, satu rumah namun ada beberapa jiwa, itu ada 5 kakak dan 13 jiwa. Dan dugaan sementara untuk konsultasi sementara untuk listrik. Pak, untuk kesulitannya dalam proses pemadaman ini apa nih Pak? Untuk kesulitan mungkin hanya jalannya yang agak sulit saja. Setelah 1 jam, kebakaran bisa ditangani setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Diduga dipicu saling ejek, 2 kubu remaja di Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara terlibat bentrok. Aksi saling lempar batu hingga pecahan botol kaca mewarnai tawuran. Bentrokan antar 2 kubu remaja terjadi Kamis malam. Kedua kubu saling menyerang dengan menggunakan lemparan batu hingga pecahan botol kaca. Akibat tawuran, sejumlah pedagang menutup sementara dagangannya karena khawatir terkena lemparan batu. Tidak tahu terus, sama sekali tak tahu. Terus tiba-tiba Tidak tahu aja gitu. lempar-lemparan. Tiap malam nih? Tiap malam enggak, tapi kadang-kadang kelang. Memang ya, bahwa seminggu tuh ada lah ya? Ada lah. Anak-anak umur berapa nih Bang? Campur lah 15 sampai 20-an juga. Aksi tawuran baru berhenti setelah tim kepolisian tiba di lokasi. Tawuran ini kerap terjadi dan sangat meresahkan warga. Dari Medan Labuhan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Belasan ibu warga Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten menghentikan paksa alat berat yang sedang mengerjakan proyek jalan tol ruas kunciran bandara. Mereka mengaku sebagai korban penggusuran dampak pembangunan jalan tol tersebut. Sambil berteriak-teriak, belasan wanita warga Jurumudi Kecamatan Benda, Kota Tangerang ini memaksa alat berat berhenti beroperasi.
Mereka juga mengusir para pekerja yang sedang mengerjakan proyek pembangunan ruas jalan tol Jor 2 Kunciran Bandara Soekarno-Hatta. Aparat TNI yang berjaga di lokasi berusaha menenangkan warga dan meminta mereka menjauhi lokasi. Tetapi warga bersikeras menduduki kembali tanah yang mereka klaim sebagai miliknya. Warga marah karena belum ada proses ganti rugi pembebasan tanah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu mereka menilai ada perbedaan penilaian harga tanah. Kita nggak boleh tinggal di atas, Pak. Sedangkan itu masih tanah kita, hak kita. Kita hanya membela hak kita, Pak. Kita udah nggak punya rumah, udah nggak punya tempat tinggal. Mau tinggal di mana? Harapan saya dengan digusur ini, cepat penyelesaiannya. Kami ini rakyat susah, jangan disusahin lagi. Kami pengen keadilan, tapi sampai sekarang belum ada keadilan. 44 kepala keluarga atau sekitar 300 orang terdampak pada proyek pembangunan jalan tol ini. Mereka menempati 27 bidang tanah dan rumah. Mereka menolak konsinyasi dengan besaran ganti rugi 2,6 juta rupiah per meter persegi. Sementara rumah mereka sudah digusur untuk pembangunan jalan tol dan untuk sementara mereka memilih bertahan di tenda yang didirikan di samping proyek pembangunan jalan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Palembang menganiaya bocah umur 4 tahun. Diduga karena tanamannya dirusak korban. Aksi penganiayaan ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi seorang ibu rumah tangga menganiaya seorang anak kecil tertangkap CCTV di Jalan Lebak Jaya, Kabupaten Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Video penganiayaan ini pun kemudian viral di media sosial. Pelaku menganiaya bocah tetangganya yang baru berusia 4 tahun diduga kesal karena tanamannya dirusak. Alih-alih mencegah kerusakan, pelaku berinisial R justru mengejar dan menganiaya bocah. Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan orang tua korban ke Mapolrestabes Palembang. Ya, FP-nya sudah masuk di kita ya, tapi masih di disposisi Bapak Kasarreskrim. CCTV-nya juga ada, bukti sudah lengkap. Mungkin kita akan melakukan upaya untuk mengambil si pelaku kekerasan terhadap anak. Polisi masih mendalami laporan keluarga korban dan memeriksa saksi-saksi di tempat kejadian perkara. Polisi juga masih menyelidiki kasus ini dan belum menentukan status terlapor. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 7 tahun terbawa arus kali sejauh 500 meter di Surabaya, Jawa Timur. Beruntung nyawa korban selamat setelah warga sekitar membantunya. Upaya penyelamatan seorang bocah 7 tahun yang hanyut terbawa arus kali ini berlangsung dramatis dan disaksikan warga di Dukuh Lempung, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur. Bocah ini berhasil diselamatkan warga setelah terbawa arus sejauh 500 meter. Peristiwa ini terjadi saat korban tengah bermain di dekat saluran air yang tak jauh dari rumahnya. Kejadiannya sebenarnya bermula dari 3 orang anak kecil itu main di got. Nah, salah satu sandal anak itu hanyut di got. Hanyut, sama yang 2 adalah adik kakak, yang 1 temennya. Nah, yang hanyut ini sandal adiknya. Korban kini dalam kondisi membaik dan dibawa pulang oleh keluarganya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria berambut panjang di Pinrang, Sulawesi Selatan nyaris jadi korban pemerkosaan. Pelaku bahkan menganiaya korban saat diketahui sasarannya ternyata bukanlah perempuan. SA terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian Polsek Matiro, Bulu Pinrang lantaran aksi tindak asusila yang dilakukan terhadap ML. Aksi pelaku bermula saat ML yang kala itu tengah berjalan kaki menuju ke rumahnya. Namun pelaku secara tiba-tiba datang dan mendekap korban dari belakang dan nyaris memperkosa korban. Lantaran pelaku mengira ML, pria berambut panjang ini, adalah seorang wanita. Setelah mengetahui bahwa korbannya merupakan laki-laki, pelaku yang dalam pengaruh minuman keras pun menganiaya korban dengan cara mencekik dan menggigit lengan korban. Di TKP ya, ada orang yang melihat pada saat disenter
Ya, sampel celananya itu dia pasang itu korban. Berarti pelaku ini awalnya mengira bahwa si korban ini perempuan? Ya, kalau anggapannya saksi bahwa ini korban dianggap adalah perempuan. Sementara itu, SA membantah dirinya hendak melakukan pemerkosaan terhadap korban lantaran dirinya emosi setelah motor pelaku disenggol oleh korban. Kalau anak itu adalah anak, dia rata-rata kalau seorang anak waria. Oh, itu awal kejadian gimana? Saat ini pelaku tengah diamankan di Mapolsek Matirobulu guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansyari, iNews melaporkan. Artis dan selebgram berinisial TA ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat karena diduga terlibat prostitusi online. Polisi menyelidiki 3 mucikari yang ditangkap di 3 kota berbeda. Artis dan selebgram berinisial TA diamankan petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Rabu siang di sebuah hotel di Bandung. Saat ditangkap, selebgram yang juga seorang model ini bersama seorang pria yang diduga merupakan pemesan jasa layanannya. Penangkapan TA berdasar pengungkapan jaringan prostitusi online dengan 3 muncikari di Kota Medan, Jakarta, dan Bogor. TA diamankan bersama dengan sopir pribadinya. Saat ini TA masih berstatus sebagai saksi. Sudah kita amankan terlebih dahulu. Semuanya di Bandung, Bang? 1 di Medan, 1 Jakarta, 1 di Bogor. Cukup ya? Untuk TA sendiri, TA sendiri, Bang? TA dari Jakarta, dan tadi kita amankan di salah satu hotel di Bandung. Itu hotelnya berbintang berapa, Bang? Terus di daerah mana, Bang? Pokoknya salah satu hotel di Bandung. Saat ditangkap itu sedang melakukan... Iya, sedang di kamar. Sementara itu untuk pengembangan penyidikan, TA diamankan bersama 3 muncikari dan seorang suami dari salah seorang muncikari. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Rencananya masa 18-12 akan berada di depan istana untuk menyuarakan pendapatnya agar Rizik Syihab dibebaskan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.